Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berbuat ini, masih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ilmu, dan juga masih bisa berjamaah sholat isya, serta masih bisa berbuat baik pada hari ini dan mudah-mudahan hari-hari selanjutnya. Itu yang menjadi semangat hijrah, Bapak Ibu. Jadi itulah yang menjadi semangat hijrah. Apa sih inti hijrah itu? Apa sih inti daripada tahun baru hijriah itu? Atau apa yang menjadi motivasi bulan Ramadan? Yaitu menuju kepada perubahan, menuju kepada sebuah perbaikan bertolak ini, perbaikan sholat berjamaah, perbaikan mempelajari Al-Quran atau memahami Al-Quran, termasuk semangat di dalam kebaikan. Maka sesungguhnya hijrah itu sesuatu yang harus ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin lebih baik, kalau kita ingin lebih berkualitas, kalau kita ingin mendapatkan surga, kalau kita ingin dicoba dari neraka, maka esensinya atau poin pentingnya adalah bahwa kita harus berpindah. Sehingga di bulan Muharram ini atau di tahun baru hijriah ini mestinya kita lebih kompak, kita lebih bersemangat, kita istilahnya persenjataan motor ini harus ada 4 atau 3, tidak lagi balik ke 1, tidak lagi 2, tidak lagi 3, langsung tancap gas 4. Itulah makna hijrah. Jadi jangan sampai kita terus berada di dalam keterbelakangan. Jangan sampai kita berada atau berjalan di tempat. Jangan sampai kita tidak berubah. Kita harus berubah. Berubah lebih baik, berubah lebih maju, berubah lebih berkualitas, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi bagaimana Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 63. Celahan terhadap orang-orang kafir dan azab yang diancamkan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang kafir, atau jangan sampai kita memiliki sifat-sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, maka kita harus hijrah. Kita harus berubah atau merubah diri, memperbaiki diri untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi orang muttaqin. Jangan sampai kita menjadi orang kafir. Karena dia boleh. Jadi jangan sampai kita menjadi orang kafir karena Allah memiliki sifat-sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan diazab oleh Allah. Jadi orang-orang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bilang kita memiliki sifat-sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mencela orang-orang kafir dengan akan memberikan azab siksa yang telah dijanjikannya atau yang telah diancamkannya kepada orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ataupun kalau dia percaya tapi tidak mengamalkan, berarti sama saja dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 63 dalam surat Al-Mu'minun, "Baru buruk kita melatih tidak ada pada malu itu tidak kan dulaha amilun." Tetapi hati orang kafir itu dalam kesesatan. Jadi yang namanya orang kafir, Bapak Ibu, itu menyukai kesesatan dan selalu berbuat sasar. Tidak mengikuti jalannya Allah, tidak mengikuti jalannya Rasul, sama dengan mereka berjalan di atas kesesatan. Apakah mau kita berjalan di atas kesesatan? Bukan Pak Bu. Tentu saja tidak mau kita berjalan di atas kesesatan, karena perjalanan di atas kesesatan itu adalah jalannya setan. Sementara orang-orang mukmin itu berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi hati orang-orang kafir itu berada di dalam kesesatan. Dari memahami kenyataan, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk
Selain daripada itu, mereka tetap mengerjakannya. Artinya perbuatan orang kafir ini selalu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang kafir dianggap sesat dan menyesatkan. Hatta tidak tahu nakut rohim bil adabi ilahun yaj'alun. Hingga apabila kami timpanan azab kepada orang-orang yang hidup lewat di antara mereka dengan serta mereka memekik minta tolong, artinya menjerit minta tolong. Jadi kalau Allah menimpakan azab kepada mereka, orang-orang yang hidup lewat, jadi hidup lewat itu menjadi ada kebiasaan orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir itu diukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan rezeki yang banyak. Sementara orang-orang mukmin ini diberikan rezeki yang mungkin cukup atau pas-pasan. Tapi beda dengan orang kafir itu diukur dengan kemewahan dunia, dengan kebiasaan dunia, dengan nikmatnya dunia, diukur oleh orang-orang kafir. Maka ketika mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menjerit minta tolong. Jadi orang-orang akan diazab dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa kecuali menjerit minta tolong, memekik minta tolong. Itu. Lantas kamu jauh makin makin malah sorry. Janganlah kamu memekik minta tolong, atau janganlah kamu menjerit pada orang-orang kafir untuk meminta tolong ketika diazab oleh Allah pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Jadi Bapak Ibu sekali-kali orang kafir itu bisa tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena mereka di dunia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali orang kafir itu menjerit, berteriak-teriak minta tolong agar bisa ditolong dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami. Innakum minna la tunsorun. Innakum sesungguhnya kamu oleh orang kafir la tunsorun tidak akan ditolong minna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah imin dan oleh karena itu Bapak-bapak di dalam Quran surat An-Nisa ayat 144 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir itu menjadi wali atau menjadi teman. Jadi kita dilarang berteman dengan orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a. Atau jangan wahai orang kafir, jangan kamu mengambil orang-orang kafir itu menjadi wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang kafir itu menjadi wali. Wali maksudnya menjadi teman akrab atau menjadi pelindung atau menjadi penolong. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita mau minta tolong sama orang mukmin. Kalau kita ingin menjadikan pelindung, maka jadikan orang mukmin itu pelindung. Atau kalau ingin menjadikan teman akrab, jadikan orang mukmin itu menjadi teman akrab. Jangan orang-orang kafir. Karena di sini Allah sudah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir itu sebagai penolongmu, sebagai pelindungmu, sebagai teman akrabmu. Min mu'minina, dan meninggalkan orang-orang mukmin. Aku itu anak alhamdulillah yang ada usulkan dan mubina. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Atau Allah akan menyiksamu, wahai orang-orang mukmin, kalau memang kamu bersengaja ingin menjadikan teman setianya, ingin menjadi penolongnya, ingin menjadi pelindungnya, maka Allah akan azab sekalian kamu, wahai orang-orang mukmin. Makanya saya ingat Bapak Ibu, yang ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Jangan mengambil orang-orang kafir itu sebagai teman akrab atau penolong. Kenapa? Nah ini Al-Baqarah 6-7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kenapa? Kenapa ya? Wah ini Al-Baqarah pertama ayat 6-7 juga ayat 0. Saya yakin itu bapak semuanya. Baru deh, kita dulu. Anahum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Masalah ini kok dilempar ya. Ini kok jangan ada kenapa ya. Innal ladzina sesungguhnya mereka kafaru kafir sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Anda tahu kamu ingatkan
Alam tuliru atau kamu diamkan, layu minum mereka tetap tidak akan beriman. Jadi ini sifatnya orang kafir Bapak Ibu. Dikelengke, kalau dinengke, itu mau apa? Dikelengke orang iman, dinengke soal iman, orang bakal iman. Itu sifat itu orang kafir. Maka kita harus memiliki sifat yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Kalau kita diingatkan, ya, maka hendaknya didengarkan. Samina, wa'ata'na. Kalau di sini hari kita harus bersemangat, berarti semuanya harus bersemangat. Jadi kalau di sini ini kita masih malas-malasan, berarti sekarang kita harus hijrah menjadi yang rajin ngaji, rajin sholat, rajin thalabul ilmi, rajin bekerja, rajin beramal, rajin itu perwujudan daripada hijrah. Apalagi bulan ini adalah bulan Haram. Ada 4 bulan Haram. Apa-apa? Qa'dah, Hijjah, Arafah, Rajab. Nah, bulan Haram ini adalah bulan di mana kita harus banyak berbuat baik. Jauhi kemungkaran, jauhi kemaksiatan, jauhi hal-hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah ala qulubihim. Pertama Allah telah menutup ala qulubihim kepada hati-hati mereka. Terus Nabi itu kan yang ditutup. Jadi kenapa orang itu akan beriman di ilmu orang iman, orang yang di ilmu tidak akan beriman? Kenapa? Hatinya sudah ditutup oleh Allah. Wa'ala samihim dan pendengarannya juga ditutup oleh Allah. Wa'ala absarihim dan penglihatannya ini juga ditutup oleh Allah, bisa waktu dengan tutupan. Wa'ala absarihim dan pasti mereka akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Sehingga Bapak Ibu, sekalipun orang kafir itu didengarkan Al-Quran sehari semalam itu 27 kali, itu tidak akan benar. Hatinya juga tidak akan tertutup. Makanya ibaratnya hatinya orang-orang kafir ini waktu gede hitam. Menurut di bawah itu, jika rumah ke orang dalam rumah ke diberikan sentuhan, hatinya tidak akan bergetar. Walau ini diperlihatkan Al-Quran, diperlihatkan kebenaran, itu juga tidak akan melihat, tidak akan efek. Jadi tidak akan berpengaruh, tidak akan efek orang-orang kafir itu. Maka jangan sekali-kali bersemangat kepada orang kafir. Jangan sekali-kali minta tolong kepada orang kafir. Jangan sekali-kali minta perlindungan kepada orang kafir. Ini pertanyaan Allah yang tidak amanu, la tattakhidul kafirina awliya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi mereka jangan berubah. Itu kan memang hatinya, kedengarannya, penglihatannya itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ini inna Allaha la'ana kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Quran surat Al-Ahzab. Quran surat Al-Ahzab ayat 64. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Ada betul Bu, api yang menyala-nyala. Nah, betul dengan menyaksikan api yang dinyalakan oleh Bapak Bapak. Coba kita dengan pasal kelas itu Pak Asis kita kita. Oke, kumpulan itu kita sampai di bawah itu cukup. Sebuah dari orang. Oke. Sesungguhnya Allah nanti orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala yaitu neraka. Ma'udzu billah. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau api neraka, tidak mau masuk ke dalam api neraka, berarti harus hijrah. Loh, intinya itu. Jadi semangat hijrah itu adalah semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk memperbaiki diri baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Karena orang-orang kafir kan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala yaitu neraka. Nah, kalau kita tidak mau hijrah, berarti kita tetap berada di dalam api neraka. Kita akan tetap berada di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau disiksa Allah, tidak mau dimasukkan api neraka ke dalam api neraka, maka harus kita berhijrah, memperbaiki diri, melakukan perubahan diri. Dengan apa? Dengan ingat kepada Allah dan mengamalkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah, sesungguhnya Allah laknat al-kafirina orang-orang kafir, wa a'adda dan menyediakan lagu bagi orang-orang kafir itu sa'ira, api yang menyala-nyala atau neraka. Kenapa dia Bapak Ibu ceritanya? Jadi kenapa orang-orang kafir itu tidak mau beriman? Ya. Karena memang hati, pendengaran dan penglihatan mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke Al-Mu'minun. Maka
ayat itu telah ikut batuk malah komikum tan disul. Sesungguhnya ayat-ayat itu Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berbalik ke belakang. Ini karakter itu yang kafir, perilaku itu yang kafir. Ketika dibacakan Al-Quran di depannya, mereka membelakangi, tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan, tidak mau memahami dengan hatinya, tidak mau mendengar dengan telinganya, tidak mau melihat dengan matanya. Naudzubillah. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita hijrah. Hijrah dari pendengaran, hijrah dari penglihatan, hijrah dari hati yang mati atau yang sedikit imannya menuju kepada keimanan yang lebih, sehingga terbuka mata kita, terbuka telinga kita, terbuka hati kita. Ini perilaku yang apa gitu ya? 66. Karena ayat itu telah ikut bangun untuk alam itu dan isul. Sesungguhnya ayat-ayat Allah selalu dibacakan kepada kamu, maka kamu selalu berpaling ke belakang. Mau menuju umur berapa Bapak Ibu? Sekarang sudah 1466. Umur kita di atas berapa? 50, 60, mau menuju 80. Padahal kita sudah dimakan oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita. 1 minggu, 2 minggu yang lalu. Masa dari Pak Ude, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurnya di bawah 30, umurnya di bawah 40, umurnya di bawah 50. Sementara kita sudah di atas 50, di atas 60. Mau menunggu umur berapa lagi? Hijrahnya, semangat memperbaikinya, semangat memperbaruinya itu mau kapan lagi? Bahkan kalau kita menengok di wilayah yang lain, ada yang menikah kemarin di bawah 20 tahun. Oke, ada yang di bawah 25 tahun, 30 tahun. Masa kita yang diberi umur 50, 60, 70 tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat memperbaiki diri kepada Allah, kepada sesama manusia, dan senantiasa berbuat baik. Mustakbirina bihi samiron takjurun. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan kecil terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Jadi salah satu karakter orang kafir Bapak Ibu adalah menyombongkan diri. Maka kalau kita punya sifat sombong, sama dengan perilaku kita sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita sombong. Entah sombong karena kekayaan kita, entah sombong karena status sosial kita, atau sombong karena banyak teman, ataupun kekayaan kita. Kenapa? Karena sombong itu adalah salah satu sifat daripada orang-orang kafir. Ketika mereka dibacakan Al-Quran, selalu saja dia mencelanya, dia mengejeknya, bahkan dia mengatakan dengan ucapan-ucapan yang kecil terhadapnya atau terhadap orang-orang mukmin. Apabila mereka baru kaulah ja'ahum malam yakina baru al-awwalin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami Allah, atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Jadi apakah mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah telah mengatakan itu dan para nabi serta rasul juga telah menyampaikan hal yang sama. Nah, jadi sombong salah satu dari sifat iblis yang akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, termasuk golongannya orang-orang kafir, ya ini iblis sombong. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka para malaikat itu kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu bahwa statusnya orang kafir dengan iblis itu sama. Iblis dan orang kafir mempunyai kedudukan yang sama. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena iblis sombong. Bagaimana kesombongan iblis ketika kita sujud kepada Adam? Ia tidak mau. Apakah kita juga akan memiliki sifat yang sombong ketika diperintah untuk berkelakuan ini? Tidak mau. Ketika diperintah untuk sholat tidak mau. Ketika diperintah berpuasa kita tidak mau. Ketika diperintah untuk membaca mengaji Al-Quran juga tidak mau. Kalau sudah seperti itu, masa iya kita tidak hijrah? Berarti hijrah ini kan konteksnya ini banyak sekali. Ketika manusia adalah kesombongan, ketika manusia adalah ketakaburan, ketika manusia menganggap bahwa dirinya itu
lebih dari yang lainnya, apakah kita kemudian tidak akan hijrah? Bulan-bulan hijrah. Karena memang hijrah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah terjadi waktu-waktu yang lalu, umur kita yang telah lewat, kehidupan kita yang sudah kita lalui, untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Lighad itu berarti untuk masa yang akan datang. Artinya itu adalah perintah hijrah, melihat yang lalu, menatap masa depan yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih bersemangat. Kata boleh. Memang hidup ini harus bergerak, Bapak Ibu. Hidup ini harus optimis. Jangan udah itu ya, itu nyambut balik. Aku kok enggak? Bosan gua pakai kalian dulu, lalu kalian bosan. Bosan gua pakai besok bosan. Kamu lagi berpirang-pirang tahun, pulang kawin tahun sangat posisi. Terus pulang kawin tahun sangat posisi, sangat besar sudah. 91 tahun sekarang 2024 itu berarti komputer kawin. Nah, itu 33 tahun. Nah, cowok enggak berarti itu. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita mudahan. Kalau kita dalam posisi mudahan, bermalas-malas, hijrah harus berubah diri, memperbaiki diri. Jangan sampai kita terus bermalas-malasan. Karena malas itu sebenarnya siapa? Sebenarnya setan. Setan itu memiliki sifat apa? Pemalas. Sujud di sini berarti menghormati, ya. Jadi bukan sujud dalam arti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar menghormati dan memuliakan Anda. Kalau sujud kepada manusia tidak boleh. Sujud yang hakikat adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kepada Anda ini hanya sekedar penghormatan, pemuliaan. Bukan berarti sujud memperhambahkan diri, karena sujud memperhambahkan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, nah ini surat Shad 70-74, tapi kita ambil yang belakang saja ya, 73-74. Masa jadal malaikat itu luhur asma'un. Masa jadal maka bersujudlah al-malaikat malaikat itu luhur semuanya asma'un. Berarti itu luhur asma'un berarti semuanya bersujud kepada Allah. Illa iblisa istakbaro bakana minal kafirin. Kalau tadi di surat Al-Baqarah 4 ya, ini di Quran Shad ayat 70-74. Tapi kita ambil yang 73-74. Masa jadal malaikat itu luhur asma'un illa kecuali iblis. Bulan dari iblis. Maka jangan sampai kita mau sama dengan iblis, Bapak Ibu. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul, sami'na wa ata'na. Wahai umatku, bertolak berilah, sami'na wa ata'na. Wahai hamba-hambaku, salat kepadaku, sami'na wa ata'na. Wahai hamba-hambaku, berpuasalah sebelum bulan haram. Apa ya, oke? Kita sebelum haram. Nah, hari apa ini? Nah, ini harus dikandikan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perintah untuk puasa sami'na wa ata'na. Maka dibuat, maka ingat-ingat nanti pulang rumah lihat kalender tanggal 10 Muharram itu kapan? Coba dulu. Selasa. Puasa hari Selasa. Selasa. Tanggalnya disilang dulu. Saya kalau perlu tulis saya harus berpuasa. Itu orang Inggris ya. Nah, sudah saya tuliskan berarti kembali ke Al-Mu'minun. Antara yang itu Rasulullah lalu gitu. Apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Jadi apakah mereka itu Bapak Ibu tidak mengenal Rasul mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu mereka memilihnya sehingga dia ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah mereka itu tidak datang Nabi, tidak datang Rasul sehingga dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh ini betul mungkin. Karena Allah itu selalu memutus putusannya kepada hamba yang diturunkan pada waktu itu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, masing-masing mempunyai kaum dan masing-masing mempunyai Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan tauhid. Sehingga tidak mungkin mereka tidak mendengar ajakan untuk bertauhid atau berislam. Yang Nabi izin atau baca ahudul haqi walakta ahudul haqi karihun. Atau apakah patut mereka berkata padanya Muhammad ada penyakit gila? Bahkan itu menurut Nabi Muhammad ini gila. Nabi Muhammad ini gila itu. Dari diri mengajak dakwah, dari diri mengajak Islam, dari diri mengajak sholat, dari diri mengajak jamaah, dari diri mengajak puasa. Muhammad ini gila ini.
Nah itu bila sampai seperti ini Bapak Ibu. Al-Mu'minun ayat 70. Yang dulu Nabi jin atau jin lainnya gila. Belajar aku bilang padahal Rasul datang dengan kebenaran. Wa asalul akan tetapi kebanyakan mereka haki terhadap kebenaran itu karibun mereka sangat benci. Lagi-lagi ini karakter, lagi-lagi ini perilakunya orang-orang benci terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya. Bahwa kita mengatakan bahwa lafaznya dari sama bulan satu, wamatihinna balahaina hujidik bahkan dikrihi mu'ridun. Ada kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasa langit dan bumi. Oke, Bapak Ibu. Jadi kebenaran itu tidak akan berjalan bersama dengan hawa nafsu. Andai kebenaran berjalan bersama dengan hawa nafsu, maka langit dan bumi akan hancur, akan binasa. Dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kalau kita mengatakan kepada mereka kebanggaan, yaitu Al-Quran, Dikru, namanya dari Al-Quran itu kan Dikru. Ada Al-Dikru, ada Al-Quranu, ada apa banyak nama-nama lain dari Al-Quran ya. Termasuk ini, Dikru ini adalah Al-Quran. Al-Quran Dikru muridun. Mereka tetapi berpaling dari kebanggaan itu, berpaling dari Al-Quran. Jadi lagi-lagi orang-orang kafir berpaling dari Al-Quran. Dan tidak mungkin kebenaran berjalan bersama dengan hawa nafsu. Kebenaran mengikuti hawa nafsu tidak mungkin, hawa nafsu mengikuti kebenaran juga tidak mungkin. Kenapa? Karena hawa nafsu itu cenderung kepada kejelekan, keburukan, kerusakan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sehingga yang namanya air dengannya itu tidak akan pernah bercampur. Maka bagaimana mungkin? Ada air dimasukin minyak, ya sudah, tidak akan bercampur. Atau minyak dimasukin air juga tidak akan bercampur. Itulah kabar kebenaran dengan hawa nafsu. Antas tadi rumah dan para juga bika yang bakal antas alhum atau kalau minta upah kepada mereka, maka upah dari Tuhanmu, Bapak Ibu adalah lebih baik, dan dia adalah pemilik rezeki yang paling baik. Yang dimaksudkan upah dari Tuhan yang atas rezeki. Jadi apakah kamu meminta upah atau rezeki dari Allah di dunia, atau kamu menginginkan pahala di akhirat? Mana yang kamu minta? Tetapi katakan bahwa juga dikatakan bahwa upah dari Tuhan itu adalah lebih baik. Oke, berbuat sedikit dan sesungguhnya Allah sesungguhnya pemberi rezeki yang terbaik. Kalau itu lebih baik, atau sedikit ini pemberi rezeki yang terbaik. Jadi Allah yang pemberi rezeki yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Maka fokus kita dalam kehidupan kita ini adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yasiru bil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha wa innaha ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Maka amalan mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada ini. Jadi ini kaitan dengan perilaku dari orang-orang kafir yang tidak menggunakan hati, telinga, dan pendengaran mereka. Maka sesungguhnya kita harus berhijrah Bapak Ibu untuk menggunakan adanun, telinga, yasma'un nabiha, mendengarkan, dua al-absar dan penglihatan ini untuk melihat, dan hati untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Bapak Ibu bagaimana perjalanan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW? Mereka pasti binasa. Orang yang kufur kepada Allah pasti binasa. Orang yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Sabda Nabi, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Semua orang akan masuk surga. Semua orang Muhammad akan masuk surga. Illa, kalau ada ilahnya, man abad. Tetapi bagi mereka yang abai, yang enggan, yang tidak nurut, yang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka akan digolongkan sebagai para penghuni neraka bersama-sama dengan orang kafir, bersama-sama dengan iblis. Nauzubillah min.
Mungkin ini saja dulu, Bapak Ibu, insya Allah bisa kita lanjutkan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 73. Nah, ini masih beberapa. Jadi insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, karena sudah jam 8.20, nanti ada gangguan teknis. Sebenarnya nanti kita sudah ada cas di rumah, tapi mungkin ketika cas itu nggak masuk masa dulu. Jadi sampai sini loh, kok nggak nyala? Ternyata baterainya drop masa ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita sampaikan. Pada intinya, Bapak Ibu, mari kita berhijrah dari kufur kepada Allah menjadi iman kepada Allah. Dari sifat sombong yang ada di dalam usaha iblis menjadi tawadhu kepada Allah dan Rasulullah serta kepada sesama manusia. Jadilah kita orang yang lebih baik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita terus berwakilan. Ucapan kita baik, bilang kita baik, sikap kita baik, semuanya ibadah kita baik. Mudah-mudahan Allah menutup hidup kita ini dengan husnul khotimah dan senantiasa memasukkan kita ke dalam surganya. Karena bagaimanapun, Bapak Ibu, kehidupan akhirat itu selamanya, karena nanti kita turun di bumi kamu ini karena yang kedua kali, yaitu mustahil. Dan ketika itu kita tidak akan bawa apa, rumah ditinggal, motor ditinggal, sepeda dues ditinggal, perhiasan ditinggal, apa boleh, alat-alat berumah tangga tinggal semuanya. Yang dibawa hanya amal soleh. Maka berbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita dan kita digolongkan sebagai hamba yang soleh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.